Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita di program Dialog Kesehatan akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang hadir di studio Suara Sidoarjo dari Puskesmas Waru. Langsung saja kita akan sapa, ada Mbak Widi Widianti SKM. Beliau adalah penyuluh kesehatan masyarakat dari Puskesmas Waru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat Mbak Tika. Alhamdulillah. Oh, sehat juga, harus selalu sehat dong. Iya, ini kayaknya suaranya belum terdengar masuk ya. Mungkin mic-nya boleh agak di. Nah, gitu ya. Oke. Sudah kedengeran? Nah, ini udah masuk. Udah ya? Oke, baik. Nah, kali ini juga menemani Mbak Widi juga hadir Mas Hijrah Saputra MDCAP selaku perawat mahir dari Puskesmas Waru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Alhamdulillah. Putra? Panggilannya Mas Putra ini ya tadi ya, bener. Oke. Iya, hadir dari Puskesmas Waru dan pagi ini kita akan membahas tentang Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2011 tentang KTR dan KTM. Apa sih KTR? Tadi teman-teman di redaksi juga nanya nih ya. KTR dan KTM itu kepanjangannya apa sih Mbak? Nah, informasi untuk Anda sahabat yang mungkin baru saja mendengar istilah KTR, KTM ataupun yang mungkin sudah tahu ya, kita bahas bersama deh pagi ini. Kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Ya, oke. Baik, nah kenapa sih kita harus bahas ini sebetulnya Mbak Widi? Kenapa kita harus membahas ini? Kan seperti kita tahu selama ini kita kan menghadapi banyak perokok di sekitar kita, walaupun kita sendiri tidak perokok. Jadi posisinya kita di sini adalah perokok tidak langsung atau perokok pasif. Nah, karena bayangin aja kalau misalnya kita di rumah ada 5 anggota keluarga, ada bapak, ibu, anak-anaknya 3, yang merokok hanya bapaknya. Padahal ada 4 orang yang tidak merokok. Asap rokok itu padahal yang menjadi perokok hanya si bapak aja. Tapi efeknya dia memberi asap, dia memberi kerugian untuk anggota keluarga di sekitarnya. Nah, itu di rumah. Bayangkan kalau si para bapak-bapak atau siapapun yang merokok itu ada di lingkungan yang umum, misalnya di rumah sakit yang isinya orang sakit. Kalau ada perokok juga di situ, sudah sakit, ketambahan sakit, asap bahaya. Kan bahaya asap rokok kan juga banyak. Sudah ketambahan lagi. Oleh karena itu, atas perhatian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka dituangkanlah perda ini agar bisa mengatur perokok-perokok itu meminimalkan kerugian orang-orang di sekitarnya gitu. Oke. Nah, selain itu juga ini tadi sempat ngobrol, ternyata bulan Mei ini juga ada peringatan hari tanpa tembakau sedunia, betul, 31 Mei. 31 Mei ya, iya. Sebetulnya ya. Oke. Nah, sudah dibuka tadi kenapa kita mau membahas nih sahabat tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok ini. Nah, tapi berarti kita mulai fokus nih ya Mbak Widi tentang kawasan tanpa rokoknya sendiri itu yang seperti apa berarti? Kawasan tanpa rokoknya yang seperti apa? Kawasan tanpa rokok itu contohnya seperti fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu apa saja? Tempat saya sendiri di puskesmas, jelas. Kemudian di rumah sakit. Kemudian tempat yang banyak anak-anak. Contohnya tempat belajar mengajar di sekolah. Baik anak-anak, remaja sampai dewasa yang bersekolah di kampus itu juga termasuk kawasan tanpa rokok. Kemudian tempat bermain anak atau tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak. Gitu. Jadi kemudian ada lagi tempat banyak berkumpulnya orang, yaitu tempat ibadah, masjid, musola, gereja, kelenteng, serta tempat umum yang semakin sempit areanya seperti angkutan umum. Itu kan kita di ruangan tertutup seperti itu. Mungkin Mas Putra bisa menambahkan? Oke. Mas Putra. Sudah lengkap banget Mbak Widi. Terus ada satu lagi sebenarnya. Jadi tempat yang ditentukan oleh kebijakan pimpinan itu sendiri. Nah, jadi keluar dari ini sebenarnya badan usaha pun bisa menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungannya sendiri, gitu. Perkantoran juga bisa kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok itu jadi ada larangan. Jadi
dalam kawasan tanpa rokok itu ada larangan untuk melakukan kegiatan, 1, menjual rokok, 2, mempromosikan atau mengiklankan rokok, dan 3 yang pasti merokok itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi ini adalah konteks kawasan tanpa rokok ya, nggak Iya. boleh menjual, Iya. mempromosikan atau bahkan merokok juga iya. gitu ya. Nah, oke. Nah, di Kabupaten Sidoarjo sendiri kan kalau tadi merujuk lagi pada tema kita, ini ada Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2011. Iya. Sudah cukup lama nih sebetulnya begitu ya, dari tahun 2011 gitu ya. Tapi penerapan dari Perda ini sendiri sejauh ini seperti apa? Sudah ada implementasinya juga tidak dilakukan tidak sih sebetulnya, atau hanya sekedar menjadi sebuah perda gitu di Kabupaten Sidoarjo? Gimana? Gini, sebelumnya ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Kita tahun 2017 itu Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan Pastika Parama. Apa itu? Nah, penghargaan Pastika Parama itu dari Kemenkes terkait keberhasilan dan komitmen penerapan Perda KTR dan KTM di kabupaten gitu. Atau di wilayah kota. Iya, 2017. Oh, pantas. Saya nggak tahu, itu belum masuk Sidoarjo kalau saya waktu itu. Oke. Ya, ini tahun 2017 ya. Iya. Terus penerapan KTR melalui Dinas Kesehatan itu sendiri, kita sebenarnya di setiap puskesmas kita sudah melakukan KTR di wilayah layanan kesehatan dan juga belajar mengajar. Jadi banyak sekolah kita yang sudah menerapkan KTR itu sendiri gitu. Itu kita melakukan evaluasinya setiap 6 bulan melalui puskesmas itu sendiri gitu. Mana saja dan apa saja? Apakah semua lingkup yang tadi disebutkan oleh Mbak Widi itu yang dilakukan pemantauan atau evaluasi, atau gimana sistemnya itu dalam evaluasinya? Sistem evaluasinya kita melalui checklist. Sementara ini memang kita lebih titik beratkan kepada pelayanan kesehatan dan juga sekolah, jadi belajar mengajar. Terus juga kelebihan Kabupaten Sidoarjo itu sendiri, kita kan kawasan industri ya. Nah, di kawasan industri itu sendiri kita banyak industri makanan. Nah, karena untuk food grade-nya itu sendiri banyak pimpinan dari perusahaan itu menerapkan kawasan tanpa rokok pada lingkungan industrinya itu sendiri gitu. Seperti di wilayah kami di Puskesmas Waru itu sendiri banyak produksi makanan yang sudah menerapkan KTR, kawasan tanpa rokok gitu. Jadi memang sudah banyak yang menggunakan kawasan atau membuat kawasan tanpa rokok di tempat-tempat perusahaan ataupun di beberapa tempat pendidikan itu tadi ya, dan layanan kesehatan dan layanan kesehatan semua sudah ada kawasan tanpa rokok. Ada kriteria tidak sih sebetulnya kawasan tanpa rokok itu yang seperti apa begitu, standarisasinya dari kawasan tanpa rokok itu? Kalau yang misalkan nih di sebuah tempat pendidikan ataupun mungkin perusahaan gitu, yang saya tahu, saya pernah lihat sih memang kawasan tanpa rokok itu seperti di gedung pemerintahan itu memang tidak terlalu besar gitu loh. Nah, terus membuat kawasan tanpa rokok itu ada yang perlu diperhatikan tidak sih sebetulnya? Ukuran atau apa gitu mungkin? Ini yang KTM, mungkin kawasan terbatas merokok. Ya? Itu masuk kawasan tanpa rokok itu benar-benar sama sekali tidak ada yang merokok. Oke. Kalau kawasan terbatas merokok ini, jadi di sini adalah diharapkan pemerintah daerah memang mendorong supaya pelaku usaha, industri ataupun instansi agar mereka membatasi aktivitas merokok tersebut. Salah satunya dengan cara membuat kawasan terbatas merokok. Jadi bisa jadi dia menuangkannya, penerapannya di tempat kerjanya bisa membuat area khusus merokok. Jadi tidak boleh di sembarang, mungkin yang tadinya sebelum ada penerapan kawasan terbatas merokok tadinya di lobi, di taman, dimanapun mereka bebas, jadinya asap itu di mana-mana. Tapi oleh instansi tersebut atau perusahaan tersebut dilokalisir di satu tempat, di ruang khusus mereka untuk merokok. Oke, kalau untuk itu ada ininya tidak sih Mbak? Ada
aturannya seperti apa begitu untuk membuat kawasan terbatas merokok sendiri itu? Kawasan terbatas merokok itu maka dia harus membuat ruangan khusus. Jadi bentuk ruangannya memiliki, walaupun dia ruangannya tertutup, tapi harus memiliki sirkulasi udara yang memadai. Jadi mungkin bisa disediakan exhaust fan di ruangan tersebut, dan areanya diharapkan jauh dari aktivitas utama dari perusahaan atau instansi tersebut. Karena kalau terlalu dekat, di situ ada ventilasinya terlalu dekat, asap itu kan tetap jadinya teman-temannya sekitar situ ikut terpapar gitu. Jadi diharapkan di area khusus, kemudian memiliki sirkulasi udara, dan yang jelas sama seperti wadah rokok biasanya ada pemberitahuan bahaya merokok. Jadi tetap walaupun mereka perokok itu sudah paham bahaya merokok, tetap harus selalu diingatkan gitu. Oke, ya. Nah, sahabat, pagi ini kita membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 ya, tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok ya. Silakan pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung bisa hubungi di 0318961514 atau di 0811309109. Nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang kelewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatannya ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 15225 1500225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak,
itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya, Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya, Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Keluarga besar Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, segenap direksi dan manajemen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Nah, untuk info lengkapnya Cheers, hubungi 031 8495 888 atau 0877 7724 3377. Cheers, healthy drinking water. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita masih di program Dialog Kesehatan ya. Kali ini kita masih berbincang bersama dengan Mbak Widi, penyuluh kesehatan masyarakat, dan juga Mas Putra selaku perawat mahir dari Puskesmas Waru, tentang Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang apa itu KTR dan juga KTM, dan juga di mana saja sih kita bisa melihat atau mengetahui ini bahwa itu merupakan tempat-tempat KTR ataupun KTM, sahabat. Nah, sedangkan bagaimana sih kalau misalkan ternyata ditemukan ada orang yang melanggar nih aturan, ternyata itu adalah masuk dalam kawasan tanpa rokok ataupun itu adalah kawasan tanpa rokok begitu ya, jadi nggak boleh rokok sama sekali gitu ya Mbak Widi ya. Dan kalau ditemukan ternyata masih ada yang melanggar, adakah aturan hukumnya atau sanksinya sebetulnya terkait dengan hal tersebut? Untuk sanksinya berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2011 ini, di sini disebutkan di pasal 17 ada ketentuan pidana untuk pelanggaran tersebut. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 7, yaitu tadi di kawasan tanpa rokok ataupun kawasan terbatas merokok, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut adalah tindak pidana pelanggaran. Jadi di sini jelas dalam perdanya ada sanksi yang harus diterima untuk pelanggar tersebut. Oke, baik. Ya, sudah ada sanksi jelasnya kalau masih dilanggar ya ini. Ya, sudah ada dasar hukumnya. Oke. Saya ke redaksi. Ya, ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Nabila di Waru. Sebenarnya seperti apa sih tempat yang tepat untuk merokok? Apakah kubik-kubik perokok sudah sesuai? Yang kedua dari Kansa di Banjar Kemantren. Saat ini kan rokok banyak ada yang elektrik. Perlukah dibuatkan tempat khusus
Karena meskipun tidak begitu merugikan, tapi tetap berbahaya bagi kesehatan kita. Yang ketiga dari Suci di Bunduran. Di bungkus rokok kan sudah ada penjelasan tentang larangan merokok, tapi nyatanya masih banyak yang mengonsumsi. Apa pendapat tentang hal itu ya? Oke, ada 2 pertanyaan. Silakan boleh dijawab. Iya. Apa? Yang pertanyaan pertama, mungkin Mas Putra bisa bantu jawab dulu. Iya. Oh iya. Saya mencoba membantu menjawab ini ya. Tempat yang tepat untuk merokok. Gini, sebenarnya tempat yang tepat untuk merokok ya kita nggak muna aja ya. Kalau kita kan anak muda, biasanya merokok di warkop. Memang warung kopi itu disediakan untuk merokok gitu. Jadi lahan terbuka ya, terus jauh dari keramaian gitu. Di puskesmas sendiri sebenarnya kawasan tanpa rokok itu di lingkup puskesmas, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ingin merokok, monggo di luar kawasan puskesmas sendiri. Di depan kan juga ada warung kopi atau apa ya, monggo, tapi jangan di kawasan tanpa rokok gitu. Sebenarnya dari merokok di luar pun itu juga ada kerugiannya, karena zat dari rokok itu tadi, racun rokok itu sendiri menempel di baju kita, itu juga tidak menutup kemungkinan menjadi ini sarana penularan ke orang lain gitu. Oke. Ya, terus tadi ada pertanyaan kedua. Yang kedua bisa diulang pertanyaannya. Coba. Siapa tadi? Rizka? Diulang lagi pertanyaannya yang kedua ya. Tentang rokok elektrik tadi kalau nggak salah. Pertanyaan yang kedua tentang rokok elektrik tadi gimana? Enggak ini. Rokok. Saat ini kan banyak rokok yang elektrik. Perlukah dibuatkan tempat khusus? Karena meskipun tidak begitu merugikan, tapi tetap berbahaya bagi kesehatan kita. Oke, rokok elektrik perlu dibuatkan tempat khusus nggak sih? Kayaknya tadi. Untuk yang dimaksud dengan rokok itu sendiri adalah rokok adalah olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Bentuk lainnya itu apa aja? Bisa rokok sisa, rokok Arab itu, kemudian pipa cangklong, dan rokok elektrik gitu. Walaupun Perda Kabupaten Sidoarjo itu lahirnya tahun 2011, sedangkan rokok elektrik itu kan trennya masuk ke Indonesia kan sekitar tahun 2012 ya. Nah, oleh pemerintah karena itu tetap dikategorikan dalam rokok, maka peraturan yang berlaku untuk rokok tersebut juga mengikuti di rokok elektrik tersebut. Jadi perlakuannya sama. Rokok konvensional menggunakan tembakau maupun rokok elektrik yang tidak menggunakan tembakau. Jadi aturannya sama, bahayanya yang perlu diwaspadai pun kurang lebih juga sama. Walaupun tidak mengandung tar ya, kalau di rokok elektrik itu yang bikin beda dengan rokok konvensional itu tidak mengandung tar. Tapi dia punya bahan yang sama persis, yaitu nikotin. Nikotin ya. Jadi berarti lebih bahaya mana nih antara rokok elektrik dan yang pakai tembakau gitu? Atau kan ada yang bilang ini nggak berbahaya kok. Oh gitu. Ada yang bilang ini justru berbahaya karena pakai ini kayak ada mesin-mesinnya gitu di dalamnya. Itu gimana sebetulnya, Dok? Ini Mbak Widi. Kalau saya ditanya, kalau saya kan memang bukan perokok, tapi saya melihat isi dari bahannya. Dari bahannya mungkin rokok konvensional lebih banyak bahan kimia yang terkandung. Rokok elektrik atau elektronik itu lebih sedikit, namun kenyataannya dia juga mempunyai bahaya yang sama, karena bahan di rokok elektrik itu salah tiganya. Yang pertama adalah nikotin, yang kedua ada propilen glikol, yang ketiga ada diasetil. Nah, itu semua dihasilkan oleh rokok elektrik yang memberi efek sama juga seperti rokok konvensional yang menggunakan tembakau. Nikotin itu bikin efek candu, kemudian
bisa menyebabkan kanker. Propilen glikol juga dapat mengiritasi paru-paru, pernafasan, walaupun dia dari uap yang dipanaskan, bukan asap pembakaran, tapi juga berisiko mengiritasi atau menginfeksi saluran pernafasan kita. Kemudian diasetil, rokok elektrik mengandung yang kita tahu kan ada aroma susu, aroma karamel seperti itu juga berbahaya gitu. Jadi bisa menyebabkan paru obstruktif kronis gitu. Oke. Baik. Ya, sahabat, berarti kita juga harus mengetahui begitu ya dari jenis-jenis rokok maupun juga bahaya dari rokok itu sendiri. Nah, sekarang yang terpenting adalah ya lebih baik berarti kita berhenti dari merokok gitu kan. Caranya dan langkahnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Mas Putra. Kita jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi yang kelewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Gue dapat dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyuhadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan. Ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru. Ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang, pasti hilangnya pelan-pelan, dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas, ya, masih ada dancing gitu, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ya, sahabat, kembali di program Dialog Kesehatan nih ya. Kita masih bahas tentang Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Nah, sebetulnya kalau dari tujuan penerapan KTR ataupun KTM sendiri ini salah satunya mungkin terkait dengan menciptakan masyarakat hidup sehat begitu kan ya tentunya. Nah, tapi apakah ini dirasa sampai sejauh ini sudah cukup efektif melihat dari tingkat penderita sakit terdampak dari rokok ini, apakah juga masih cukup tinggi kah di Sidoarjo sebetulnya? Ya, untuk di Jawa Timur sendiri, informasi terakhir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur itu untuk Kabupaten Sidoarjo 22,6% kelompok usia 15 sampai 24 tahun itu penduduk yang perokok ya di sini. Itu ada di usia 15 sampai 24 tahun itu 22,6%. Kemudian kelompok usia 25 sampai 34 tahun itu ada 33,7%, dan 35 tahun sampai 44 tahun ada 29,3%. Jadi di sini terlihat bahwa yang paling banyak merokok adalah kelompok usia produktif. Kemudian dari data Riskesda sendiri ada informasi ada peningkatan prevalensi merokok penduduk usia dari 18 tahun ke atas dari 7,2% menjadi 9,1%. Itu data 2018, berarti kan termasuk baru dan tren itu meningkat. Tapi sebenarnya kalau kami melihat ini saat ini ada pandemi COVID di mana orang-orang keluar rumah wajib pakai masker. Saya sih optimis saja itu membantu untuk mengurangi perokok asap rokok. Iya, persebaran dampak dari asap rokok. Secara otomatis juga, pandemi ini walaupun negatif tapi juga ada sisi positifnya, jadi orang lebih perhatian dengan kesehatan dan otomatis merubah gaya hidupnya dengan tetap selalu memakai masker. Ya, saya ke redaksi lagi. Ya, Kansa, Wariska, silakan. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mega di Candi, berapa sih jarak aman perokok pasif dari perokok aktif? Seringkali makan di luar bersama jarak dengan aman orang perokok pasif. Seringkali makan di luar bersama dengan orang yang merokok. Yang kedua, mitos apa fakta sih perokok pasif lebih rugi dari perokok aktif dari sisi kesehatan? Mitos atau fakta? Perokok pasif lebih rugi dari perokok aktif dari sisi kesehatan. Perokok pasif ini lebih rugi gitu ya dibandingkan perokok aktif gitu ya. Baik, silakan. Gimana nih, Mas Putra? Jadi kita lebih rugi gitu loh, walaupun kita nggak ngerokok, cuman kena dampak dari asapnya aja itu lebih rugi, bener nggak sih sebetulnya? Dibandingkan perokoknya gitu. Kalau dari sisi kesehatan gitu ya. Karena memang saya pernah dengar itu ada yang bilang, waduh, kalau yang pasif itu malah justru lebih berbahaya gitu. Kalau perokok pasif lebih rugi jelas, dia nggak ngerasain manfaatnya. Kalau untuk perokok, kenapa dia suka atau terbiasa merokok adalah dia menemukan rasa nyaman dengan merokok itu. Sedangkan perokok pasif nyamannya di mana? Nah itu dia, nggak ikut merasakan manfaatnya rokoknya. Dia dapat ruginya aja gitu. Mungkin untuk yang perokoknya dia merasa tenang karena ada bahan yang membuat dia adiksi atau ketagihan itu. Tapi untuk perokok pasif manfaatnya apa selain rugi kesehatannya? Pernafasan, kena asapnya ataupun uap dari rokok elektrik itu pernafasannya terganggu. Dia kesehatannya terganggu, dan memang untuk rokok, efek dari asap rokok itu efeknya tidak langsung kayak COVID, kena sakit kelihatan. Sedangkan rokok efeknya jangka panjang tapi lebih luas. Berbagai macam organ di dalam tubuh bisa kena efeknya. Kalau untuk ibu hamil bisa keguguran.
Untuk anak-anak gangguan pertumbuhan karena sel-sel di tubuhnya tidak berkembang atau mati karena efek dari asap rokok itu sendiri. Kan merusak sel-sel tubuh gitu. Jadi meskipun kita nggak ngerokok tapi dalam satu ruangan orang yang merokok itu misalkan nih nempel di baju kita. Betul. Terus kita pulang, terus kita berdekatan dengan anak misalkan atau siapa gitu, anggota keluarga lainnya. Dampak dari asap rokok yang nempel di baju kita itu bisakah masuk atau menularkan juga ke orang yang lagi dengan kita waktu itu, misalkan anak atau orang tua kita di rumah? Iya, gini, sebenarnya jenis perokok sendiri sekarang yang terbaru itu ada 3. Jadi satu itu perokok aktif, jadi perokok itu sendiri. 2 perokok pasif, jadi perokok yang jadi bukan perokok tapi menghirup asapnya perokok itu ya. Terus yang ketiga itu sekarang perokok residu. Nah, ya itu tadi. Jadi perokok residu itu bisa dari perokok itu sendiri atau perokok pasif itu sendiri. Jadi zat rokok itu menempel di perokok aktif atau pasif itu sendiri. Mereka yang tidak tahu, akhirnya mereka pulang. Yang di rumah itu nggak tahu apa-apa. Kita pulang kerja, tiba-tiba peluk anak. Anak itu akhirnya juga ini menghirup residu dari rokok itu sendiri yang nempel di baju kita gitu. Terus seperti tadi ya yang dijelaskan Mbak Widi, jadi kenapa perokok pasif atau perokok residu itu lebih lebih berbahaya? Itu tadi, jadi mereka tidak dapat manfaatnya, tapi mereka hanya dapat dampaknya yang bikin sakitnya. Sebetulnya juga penyakitnya sama gitu ya menurut gue. Apalagi kalau yang itu tadi residu cenderung anak-anak, jadi kan efeknya dampaknya lebih berbahaya di anak-anak kan. Apalagi kalau gini, jadi rokok itu menghasilkan candu gitu. Kalau coba kita bayangkan dampaknya dari anak-anak ya yang nggak tahu apa-apa, dia karena residu akhirnya mencandu. Bagaimana mesti dampaknya mereka ke depan menjadi perokok gitu. Dan itu bisa kalau pada ibu hamil bisa menyebabkan keguguran juga gitu ya? Betul. Iya. Jadi efek di ibu hamil tidak hanya ibu hamil yang merokok ya, tapi ibu hamil yang terpapar. Jadi seperti tadi kenapa diingatkan walaupun serumah yang merokok hanya satu, efeknya bisa sekeluarga gitu. Bisa istrinya pas hamil atau anak-anaknya. Tadi sudah disebutkan sama Mas Putra, anak-anaknya terbiasa dengan asap rokok, jadi besarnya pun menganggap merokok itu boleh gitu loh. Menambah lagi perokok lagi di masa depan. Termasuk dampak residu tadi bisa juga kena ke ibu hamil tadi ibu hamil, iya. Karena asap rokok itu kan mengandung berbagai macam zat beracun. Jadi untuk tubuh manusianya sendiri yang dewasa yang kuat aja sel-sel itu bisa rusak menyebabkan kanker. Apalagi janin atau bayi yang baru berkembang. Gitu. Baik. Iya. Ya, saya ke redaksi lagi, Kansa. Ini ada dari Mas Yudi di Prambon. Saya kan merokok, padahal itu terdapat bercak-bercak merah di langit di mulut. Kira-kira kenapa ya, Dok? Terus ayah saya sejak merokok kalau tidur suka mendengkur. Apakah itu termasuk efek samping? Oh, efek samping. Jadi kalau mendengkur itu termasuk efek samping dari merokok nggak sih sebetulnya? Kalau saya sih karena faktor kecapean kali ya. Kalau dari merokok, ya ini dia. Ya. Saya mencoba membantu ya. Kayak langit-langitnya. Kalau tadi sih, ya langit-langitnya merah. Ada bercak merah gitu. Ya, itu juga merupakan salah satu iritasi dari asap rokok itu sendiri. Gitu. Kan sebenarnya kita menghisap rokok itu menghisap zat racun. Jadi secara tidak langsung tubuh kita ini teriritasi salah satunya di langit-langit itu tadi gitu. Terus efek mendengkur pada perokok ya. Gini, jadi mendengkur itu bisa salah satu tubuh kita untuk melawan
tadi terjadi alergi gitu. Alergi, mungkin alergi terhadap asap rokok itu sendiri, jadi laringnya membengkak. Akhirnya makanya itu tadi cenderung tidurnya mendengkur. Gitu. Atau mungkin bisa saya tambahkan? Silakan. Itu tadi kan keluhannya langit-langit merah, terus langit-langit mulut merah, kemudian tidur mendengkur. Begini, merokok itu hanya salah satu faktor gaya hidup yang negatif yang kita lakukan. Ada banyak faktor. Yaitu salah satunya kegemukan. Kegemukan itu juga bisa menyebabkan kita mendengkur. Kemudian langit-langit mulut merah, mungkin sebelum kita merokok kita habis makan yang membuat kita alergi. Nah itu makanya kalau ada efek kesehatan yang dirasakan mengganggu seperti itu, tidak semata-mata kita bukan membela rokoknya ya, tapi ada banyak faktor di tubuh manusia itu kenapa bisa memberi efek tersebut. Cara paling baik adalah segera datang ke dokter untuk periksa gitu, saran kami. Baik. Ini ya Mas Yudi tadi kayaknya gabung di Instagram ya. Baik, terima kasih. Terakhir mungkin dari Mas Putra punya tips nggak tadi yang saya pengen tahu, cara atau langkah untuk berhenti merokok nih kayaknya lebih aman deh gitu loh kalau kita berhenti merokok gitu. Silakan, gimana Mas Putra? Gini, rokok itu kan suatu budaya ya, jadi kalau di kita itu sudah merupakan suatu budaya. Jadi terus bagaimana cara kita untuk berhenti merokok? Padahal gini, sebenarnya yang berbahaya itu candunya. Ketika seseorang telah kecanduan rokok itu, nikotin yang terkandung dalam tembakau itu merangsang otak untuk melepaskan zat pemberi rasa nyaman gitu. Jadi saat pecandu itu tidak merokok, maka gejala putus nikotin itu seperti menimbulkan rasa tidak nyaman, terus sulit konsentrasi, dan juga itu tadi mudah marah. Untuk mempertahankan rasa nyaman itu akhirnya mereka timbul dorongan untuk merokok lagi. Ini saya punya 7 tips jadi untuk berhenti merokok. Sebelum kita berhenti merokok kita harus punya motivasi yang kuat gitu. Jadi apalagi kita kan sekarang sudah dibudayakan dengan cerdik ya, budaya cerdik. Kita motivasi saya harus berhenti merokok. Terus berhenti merokok itu total seketika atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap per hari secara bertahap. Jadi kalau nggak bisa berhenti total, tadi satu kan saya punya tekad untuk berhenti merokok secara total saat itu juga. Kalau memang nggak bisa, kita punya tips kedua. Jadi jangan langsung berhenti merokok, tapi lakukan pengurangan. Yang sebelumnya kita merokok 1 hari 5 batang, coba kita kurangi 2, 3. Itu untuk ini memberi jeda pada nikotin itu tadi, biar tidak langsung seketika. Terus yang ketiga, kenali waktu dan situasi. Saat kita merokok cenderung saat menunggu atau apa, kita alihkan ke kegiatan yang lainnya, bisa main HP atau ngunyah permen karet. Terus tahan keinginan Anda dengan menunda. Kalau pengen merokok, kita tunda lagi, kita buat janji, jangan dulu, coba nanti, akhirnya lama-kelamaan lupa. Terus yang kelima, kita alihkan dengan olahraga gitu. Terus yang keenam, kita minta dukungan dari keluarga dan kerabat. Jadi kalau teman-teman, bro, aku mau punya tekad berhenti merokok, jadi kalau ngerokok jangan depanku gitu, itu kan juga bisa. Terus yang ketujuh, kalau memang udah mentok nggak bisa, coba kita konsultasi dengan dokter atau fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kita gitu. Sebenarnya di puskesmas itu sendiri ada upaya berhenti merokok UBM, tapi tidak semua puskesmas, masih belum semua puskesmas memiliki layanan itu. Kenapa itu? Karena untuk UBM itu sendiri harus ada fasilitatornya yang harus dilatih, tapi tidak semua petugas pelayanan, belum semua petugas pelayanan mendapatkan pelatihan. Diharapkan ini nanti di target dinas kesehatan kedepannya, setiap puskesmas ada satu petugas yang dilatih untuk memberikan pelayanan UBM itu sendiri.
gitu. Oke, baik. Ya, jadi benar ya kalau yang saya tahu memang cuman ini aja diganti dengan permen, tapi olahraga itu juga berpengaruh gitu ya Mas Putra ya. Iya. Oke, baik. Ya, sahabat, tidak terasa waktunya ternyata sudah sampai di sesi akhir. Terakhir mungkin ada pesan juga nih Mbak Widi terkait dengan tema kita nih. Tema kita hari ini adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Harapannya sih supaya Anda maupun saya sendiri pun paham di mana area yang seharusnya tanpa rokok maupun terbatas merokok. Tapi tidak lupa yang namanya rokok itu adalah berbahaya. Sayangi dirimu dan keluargamu dengan tidak merokok dan bergaya hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi dan rekreasi. Rekreasi juga ya biar gak stres. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Widi dan juga Mas Putra atas waktunya juga, sharingnya juga semua. Semoga bermanfaat ya untuk semua sahabat Suara Sidoarjo. Dan juga tentunya semoga bermanfaat untuk seluruh kru Suara Sidoarjo ya. Semoga kita terhindar dari paparan asap rokok ya, walaupun kita nggak ngerokok ya. Oke, baik, sampai jumpa lagi Mbak Widi dan Mas Putra. Salam untuk semua rekan-rekan yang ada di Puskesmas Waru tentunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika.